two, one, go! Yo, minasan, konnichiwa. Apa kabar semua para penggemar bola khususnya ya di Indonesia dan sekitarnya, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, Kamboja, Laos. Hope you guys doing good. Semua baik-baik saja, sehat, dimurahkan rezeki. Ya, selamat datang di channel Garuda Psycho langsung dari Jepang. Hari ini tanpa basa-basi kita akan membahas pertandingan Indonesia umur 19 lawan Kamboja yang hasilnya 2-0, dan pertandingan ini saya rasa sangat menarik untuk dibahas. Kita akan lihat cuplikan dari Mas channel Football Moment. Silakan subscribe dia, bagus. Without further ado, lihat sendiri ya. Nanti setelah itu baru kita review jalannya pertandingan. Sit back and relax. Oke, kita zoom dulu, kita besarkan. Lihat. Di bawah. Langsung naik kakak sendiri. Bagus aja gol kipernya.
siapa yang jangkung satu ya? Nggak main dia. Nah, kita review lagi golnya ini. Kita review gol lagi. Bagus. Dari set play. Ini gol kedua. Kita ulang lagi dua gol terakhir ini. Gol pertama. Ini yang jangkung satu ini siapa? Baiklah saudara-saudara, itulah cuplikan daripada 皆さん、 pertandingan 私たち tadi 日 ya. 本人は本当に素晴らしいです。世界で最も小さなエアコンを発明しました。 Sudah kita lihat tadi pertandingannya. Mari kita bahas, kita review. Ya, pertama-tama menurut saya di sini ya kalau level sih kita di atas lah ya, di atas Kamboja jelas itu. Kamboja bermain pertahanan Grendel itu bukan parkir bus lagi itu Kamboja. Kamboja parkir tanks. Ya ada sampai 7, 8, kadang-kadang 9 pemain di seputaran kotak penalti itu sangat susah ditembus. Ya. Itu pelatihnya sudah nelpon Marinho gitu sebelum pertandingan ini. Itu pertama, Kamboja bermain sangat negatif football, bertahan total habis, parkir tanks. Terus yang kedua, kelemahan kita adalah penyelesaian akhir. Ada peluang-peluang yang seharusnya nggak banyak, itu ada 1 atau 2 yang harusnya gol, ini malah tembak ke atas ke langit. Terus harus diasah itu finishingnya yang pemain-pemain depan ya. Kalau finishing para pemain belakang saya ragukan lagi, luar biasa sekali itu. Pemain-pemain belakang KD Iqbal itu mereka insting mencetak golnya tajam sekali, luar biasa, appreciated. Terus kita pergi ke masalah taktik ya. Taktik ini Coach S ya harus ada improve sedikit lah, improvisasi, karena permainannya sudah gaya patternnya sudah terbaca, mulai dari sayap, dari pelang, nusuk atau cutback. Itu harus improvisasi lah itu. Pemain kita juga harus jangan kerasa gerusut, tenang lah, tenang. Terus pemain kita juga masih muda ya, jangan dengan ambisi menang dengan melawan Kamboja harusnya banyak gol. Saya prediksi itu di atas 3 gol sebenarnya. Ya.
tapi gimana pun kita syukuri juga kemenangan 2 gol, alhamdulillah, dengan pertahanan Grendel begitu bertahan sampai penuh itu kotak penalti oleh pemainnya Kamboja. Jadi kita akui juga sukar. Terus yang ketiga, saya merasa pemain Indonesia harus belajar main, karena pemain-pemain kita sekarang itu fisiknya lumayan bagus, saya perhatikan, tinggi besar, main keras, ya bukan kasar, keras. Dan sedikit licik. Ini di bola sah-sah aja asal nggak melanggar. Main keras, charge body keras. Yang penting jangan pelanggaran. Bikin pemain Kamboja ini emosi, mainkan emosi mereka, mainkan psikologis mereka. Anak-anak ini harus diajar juga itu kelebihan Vietnam tahun 2018 itu. Mereka di samping bagus, mereka juga licik sekali. Mereka pandai mempermainkan emosi pemain Indonesia yang gampang marah. Ya sah-sah aja dalam sepak bola. Di dunia pro sepak bola pun lihat gimana liciknya mereka kadang. Ya bisa aja sikut-sikit, cas body keras sikit, nggak apa-apa. Kalau pemain udah begitu negatif football gitu, apa aja harus kita lakukan asal jangan melanggar. Dan gunakan body besar. Itu satu pemain Indonesia itu yang turunan Sudan, belum juga main-main tuh. Kapan itu Coach Ace turunkan dia itu? Tinggi, besar, gede. Itu di situasi begitu, mainkan tuh anak, taruh di depan. Paling enggak itu seperti Raven itu, dia agak bikin gol tapi dia ngalangin banyak pemain. Taruh yang gede-gede 2-3 orang itu depan, cas body, kasih peluang orang rapat dijaga gitu kan, peluangnya udah hampir nggak ada. Taruh 3 pemain besar, tinggi besar, untuk apa, main keras, bukan main kasar ya, istilahnya power play, main tenaga untuk buka ruang. Itu taktik, tambah lagi lah dikit, tahulah Coach Is itu harus evaluasi lah. Tapi gimana pun kita syukurin ya, harus banyak belajar. Hari ini saya berterima kasih sekali pada Kamboja yang bermain Grendel, bertahan gitu, parkir tank, biar apa, biar pemain timnas Indonesia itu tahu cara cetak gol di situasi begitu, terutama pemain-pemain depan itu. Arhan Kakak juga belum keluar itu, beberapa peluang dia sundulan, dia harusnya gol kok pas sekali ke kiper, ke sudut kiri, sudut kanan, kayak ya. Protes sih gampang sebenarnya, komplain gampang ya, nggak susah main. Tapi mereka pemain profesional, harus dituntut bikin gol. Namanya atlet harus dituntut menang. Karena kenapa saya bisa menang? Ya namanya atlet itu dunia kompetisi, nggak ada yang mudah. Targetnya juara, targetnya menang. Kalau kalah di sana biasa. Saya ngomong itu karena saya seorang pelatih juga, saya coach pelatih renang di Jepang ini. Jadi saya tahu persis kehidupan atlet itu. Pelatih aja kita berkompetisi, apalagi atlet ya. Harus kuat mental, harus jangan cepat puas diri, harus improvisasi, belajar dari kesalahan. Itu. Sekarang pemain depan udah teruji kesukaran, harus banyak belajar. Sekarang pemain belakang kita yang belum teruji karena belum menghadapi lawan-lawan tangguh. Yang saya takutkan apa, seperti umur 16 kemarin, lawan pemain lemah-lemah awalnya, pas ketemu pemain kuat seperti Australia, panik kan. Jadinya bikin kesalahan yang nggak perlu dapat kartu merah terakhir. Kenapa? Panik, ditekan. Biasa nggak ditekan kan, biasanya cuma nekan. Nah, ini yang harus diambil pelajaran juga itu, di saat ketemu lawan yang seimbang, mereka nggak akan bertahan, mereka juga akan menyerang. Gimana kita ngadepin pressure? Sekarang kita yang pressure. Pemain belakang boleh terbilang nggak teruji, kiper juga cuma sekali, 2 dah ancaman Kamboja itu. Coba nanti ketemu Australia, Thailand, ya, atau walaupun Malaysia, Vietnam, pasti mereka main terbuka. Saya berharap pemain belakang kita dan pemain-pemain kita nggak kagetan seperti umur 16 kemarin itu, mainnya udah bagus.
Pas ketemu pemain yang level sama, mental nggak siap, itulah terjadi kesalahan-kesalahan yang nggak perlu kartu merah karena panik, karena biasanya nyerang hadapin tim lemah kan. Ini saya harap pasukan coach Indra Sapri ini udah terbiasa lah di pressure. Mereka kan ikut turnamen Culon kemarin yang di Prancis itu kan, kalah terus, jadi udah ngerti lah gimana di pressure terusnya. Teruji sudah itu harusnya pemain-pemain belakangnya. Begitu saja menurut saya review saya hari ini. Kita syukur dulu kemenangan itu, but menurut saya itu harusnya lebih dari 3 gol. Itu prediksi saya. Banyak sekali yang harus kita perbaiki, harus banyak taktik, harus jangan sempat dibaca. Seperti coach Shin itu ya, setiap pertandingan taktiknya berubah-berubah. Terus mainkan pemain besar saat seperti ini, harus main power play, main keras. Tenaga orang udah di blok 8 orang, 9 orang di situ. Taruh yang gede-gede di depan untuk bongkar pertahanan. Taruh satu pemain yang bisa nusuk tajam-tajam biar dijegal, biar pemain Kambojanya bikin kesalahan di seputar kotak penalti. Terus main itu ajarin main psikologi, gimana pressure lawan, gimana bikin lawan marah, keras-keras, senggol-senggol dikit nggak apa-apa. Olahraga bola kaki itu kan full body contact, memang harus gitu. Kalau kita besar, manfaatin fisik kita begitu. Harus, nggak bisa main soft, kita udah di parking begitu. Itu sih yang pemain Sudan saya lihat tadi itu, anaknya tinggi besar itu, kenapa nggak dimain-main kan itu ya. Mainkan lah. Begitu saja. Di saat posisi seperti melawan Kamboja ini, kita butuh pemain-pemain besar seperti Raven itu, ini di depan tuh agak 3 orang untuk nutupi pergerakan blocking pemain Kamboja yang sampai 8-9 orang di kotak penalti begitu. Harus dipecah blokir mereka, harus main power play, body charge, semuanya. Yang penting jangan pelanggaran bodoh dapat kartu merah lah kan. Itu saja dari Crypto Psycho di Jepang. Good luck. Saya masih berharap anak-anak ini bisa tembus Piala Dunia, juara turnamen ini. All the guys, gambate kudasai. I see you next time.